Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di podcastnya Bawaslu, salah satu media atau sarana untuk menyampaikan informasi yang bertema atau bernama Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ya, kemarin kita sudah memulai beberapa episode dan ini masuk ke episode kesekian kalinya, sudah tidak terhitung lah, banyak lah. Banyak sekali. Banyak. Tentunya banyak program-program kerja yang yang direncanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasir, dan kita menjadi sebuah pertanyaan bersama banyak orang kegiatan yang di non tahapan ini gitu kan. Yaitu pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Tentunya itu menjadi sebuah teknis atau kerjaannya KPU Kabupaten Pasir. Menjadi sebuah pertanyaan, Bawaslu ngapain pada saat pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tersebut gitu. Nah, saat ini saya lagi bersama dengan Pak Paujan. Selamat siang Pak Paujan. Selamat Bang siang. Ojang. Ya, kita bertemu lagi pertama di episode pertama, coming soon atau launchingnya podcast. Nah, kita lebih serius lagi hari ini ngobrol terkait pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Sebentar Bang, kita lebih enak untuk kita bikin kopi dulu. Ya. Tentunya karena ini podcastnya tahu-tahu ngopi, harus ada kopinya dulu. Ya. Jadi saya bikinkan kopi dulu Bang. Ya, jadi saya menunggu di sini ya. Iya, tunggu aja di situ, lebih enak gitu kan, lebih santai, relax. PPDB kita kan mau ngobrolin PDPB ini Bang. Pak, Abang kah Bapak sih? Bapak aja. Bapak aja. Mau ngobrolin PDPB Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait apa itu PDPB gitu kan. Sambil ngobrol Pak ya. Oh ya. Jadi PDPB ini merupakan kegiatan KPU dalam masa non tahapan ini yang merupakan secara definisi itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu adalah kegiatan memperbaharui data pemilih ya. Memperbaharui data pemilih yang berasal dari DPT, pemilu, dan pemilihan terakhir, yang sebelumnya juga disinkronkan dengan data kependudukan dari Disdukcapil secara nasional. Jadi di tingkat daerah, KPU provinsi dan KPU kabupaten melakukan memperbaharui, memutakhirkan data pemilih yang tercantum di dalam DPT. Itu intinya. Berarti yang kemarin DPTB itu yang kemarin DPT terus kemudian dimuktahirkan lagi menjadi PDPB ini ya. Ya, menjadi data yang diperbaharui ya. Yang endingnya ini itu nanti Pak? Ya, menjadi data berkelanjutan yang nanti dipakai dalam pemilu atau pemilihan selanjutnya. Ya, saya ceritakan dulu kenapa sih harus ada PDPB ya. Karena keperluan data pemilih ini menjadi sangat krusial ketika nanti proses pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Karena ini menjadi tolak ukur bahwa pemilihan atau pemilu ini berjalan demokratis atau tidak. Selanjutnya, kenapa sih harus dimutakhirkan? Karena di setiap tahapan pemilu atau pemilihan itu sering muncul masalah, ya kan? Iya. Stop dulu Pak. Ini Ya. kopinya ya. Sering muncul masalah. Masalahnya itu bisa jadi ada NIK ganda. Di dalam DPT itu kan ada NIK ganda. Atau juga data ganda lah ya. Ada data ganda, data pemilih ganda. Ada NIK yang tidak valid. Terus ada juga bisa jadi pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk. Ada orang sudah meninggal masih masuk. Itu sorry Itu Pak. permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Mohon maaf saya potong Pak. Dalam artian itu kan pada saat pemuktahiran DPT ketika tahapan pilkada yang endingnya Pemuktahiran. itu
apa bahasanya itu? Pencoblosan, pemungutan suara. pemungutan suara gitu kan. Ternyata ada permasalahan-permasalahan yang ada data-data yang tidak memenuhi syarat atau TMS itu masuk. Nah, ini PDPB ini goals-nya itu atau ending-nya itu untuk agar meminimalisir. Nah itu Pak. Ya, PDPB ujungnya di situ, meminimalisir permasalahan-permasalahan data pemilih di hari H. Oh, makanya prosesnya ini diperbaharui itu data, ya kan? Nah, masalahnya bisa jadi bukan berangkat dari si pemilih, walaupun satu masalahnya. Masalah muncul itu kan bisa jadi karena memang data yang dipakai coklit, yang dipakai oleh KPU dimutakhirkan itu belum terintegrasi dengan data di Dukcapil. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi keengganan masyarakat ya. Masyarakat untuk melaporkan perubahan data, ya kan? Pindah domisili, itu kan bermasalah. Bisa jadi pengelola data yang memutakhirkan ini atau yang melakukan pemutakhiran di masa tahapan itu belum profesional. Ini yang menjadi masalah munculnya data ganda, misalnya data invalid di hari hanya itu. Di TMS itu. Nah itu kan kerjaan teknis ya, maksudnya itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu yang dilakukan oleh KPU. Oh, sambil ngopi ya? Silahkan Pak. Iya, itu 2 shoot Pak. Mantap Pak. Mantap robusta. Pahit. Nah, itu teknis yang itu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasir gitu kan. Ya. Nah, maksudnya itu ada upaya meminimalisir permasalahan data pada saat hari pemungutan suara gitu kan. Terus ini KPU nih sudah PDPB. Terus Bawaslu ngapain sih untuk mendukung meminimalisir itu, Pak? Ya, pencegahannya lah. Ya, pada prinsipnya Bawaslu bekerja melakukan pengawasan apa yang menjadi kerja-kerja KPU ya. Itu simpelnya seperti itu. Karena KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih ini, ya, makanya kita awasi. Ya. Bagaimana cara melakukan pengawasannya? Ya kan begitu. Yang pertama kita melakukan pencegahan. Pencegahannya itu bentuknya apa? Bentuknya yang pertama pasti secara administrasi kita menyampaikan surat himbauan. Himbauannya isinya apa? Isinya ya menyampaikan supaya mereka patuh dengan regulasinya, dengan PKPU-nya, dengan prinsip-prinsipnya. Terus langkah selanjutnya apa? Selain melakukan pencegahan melalui surat, pencegahan yang lain itu adalah kita berkoordinasi dengan stakeholder. Kita berkoordinasi dengan misalnya KPU sendiri ya, secara langsung menyampaikan apa yang menjadi yang seharusnya sesuai regulasinya. Selain KPU juga di Dukcapil, TNI, Polri dan sebagainya. Stakeholder yang punya kepentingan terhadap data ini atau yang pihak-pihak yang mempunyai data pemilih. Oh, itu yang dilakukan oleh dalam upaya Bawaslu upaya pencegahannya. Selain itu juga ada kita membuat posko aduan. Ya, posko aduan ini kita buat secara online dan secara offline. Ya, secara online melalui media sosial kita sebarkan, kita sampaikan ke masyarakat secara luas online, dan ada yang offline. Muaranya di mana? Posko aduan ini, ya masyarakat bisa menyampaikan ketika misalnya, data saya berubah setelah dia berkoordinasi dengan di Dukcapil, berubah domisili, ya menyampaikan ke kami, ke kita ya, Bawaslu, atau ada alih status sebelumnya dari TNI Polri pensiun, nyampaikan ke Bawaslu secara langsung, baru kita nanti rekomendasikan kepada KPU. Saya sedikit berarti penting sekali ini partisipasi masyarakat atau partisipasi publik dalam penyusunan PDPB ini gitu kan. Ya. Dalam artian ketika kita ingin menghasilkan data yang akurat dan tepat gitu kan, harus ada beberapa
berapa elemen lah, elemen masyarakat Ya, untuk partisipasi mendukung itu kan. beberapa elemen. Nah, bagaimana misalkan tadi kan secara singkat dibahas tentang arti apa namanya itu, masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu gitu kan untuk perubahan data tersebut gitu kan. Karena gimana dia tahu gitu kan? Contoh mohon maaf Pak, misalkan saya sudah kan yang ditahu masyarakat itu ketika dia masuknya pilkada atau pemilu, dia pasti akan ngecek tuh, oh DPT gitu kan, oh kita sudah masuk DPT atau belum. Kalau sekarang bagaimana kita ngeceknya? Bisa. Kalau KPU kan menyediakan untuk mengecek dia masuk dalam daftar pemilih atau belum. Cek DPT online itu Oh, kan. DPT online. Ya, kalau mau ngecek secara langsung ini masuk atau belum. Karena prinsip kerja KPU, dia kan memperbaharui data pemilih ya, termasuk menjaring teman-teman yang menjadi pemilih pemula ya. Teman-teman SMA yang sudah umur 17 tahun, ya kan, 17 tahun, kemarin belum coblos, tapi sekarang sudah 17, nah ini dimutakhirkan di situ. Dia memperbarui data. Itu kan, oke, berarti masyarakat bisa ngecek di DPT online, terus kemudian bisa melapor gitu kan, bahwa saya belum masuk ke dalam DPT itu. Menyampaikan ke Bawaslu atau langsung ke KPU. Oh, bisa. Terus pengawasan penyusunan atau pemukaran data pemilih berkelanjutan ini secara lapangannya Bawaslu? Oh ya, tadi pencegahan sudah kita laksanakan pencegahan kan kita nih ke pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran administrasi dan segala macam gitu kan. Kita melakukan memberikan surat himbauan dan segala macam gitu kan. Terus kemudian kita juga sudah tadi dikatakan bahwa sudah membuka posko aduan, itu salah satu pencegahan gitu kan. Nah, hal dengan pencegahan. Kan tagline-nya Bawaslu itu kan cegah, awasi, tindak gitu kan. Kita sudah melakukan pencegahan gitu kan. Terus kemudian pengawasannya nih Pak, pengawasan PDPB yang di lapangan gitu kan. Ya mungkin secara kita ngawasin di lapangan gitu kan. Mungkin kita bisa ngawasin pencermatan data gitu kan. Tetapi kan biar mendukung data ini seakurat mungkin gitu kan. Bawaslu ngapain ngawasin di lapangan gitu? Iya, beberapa akses yang bisa kita laksanakan itu memastikan misalnya memastikan bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan pihak terkait KPU. Dalam hal ini karena pemutakhiran data pemilih ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Nah, kita memastikan bahwa mereka berkoordinasi dengan pihak terkait itu selama 3 bulan sekali kan. Terus kepada siapa saja mereka berkoordinasi juga kita awasi. Jangan sampai selama berapa kali pleno mereka tidak berkoordinasi dengan Disdukcapil karena mitra dekatnya kan mereka. Itu yang memastikan 3 bulan sekali. Terus selanjutnya kita juga memastikan dalam sistem mereka sudah menghapus pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat juga kita pastikan lagi bahwa sudah ada bukti administrasinya. Misalnya meninggal dunia kan? Ya. Kategori meninggal dunia sudah dicoret, sudah ada bukti akte meninggalnya. Atau pindah domisili sudah ada bukti administrasinya. Itu pengawasan secara langsung. Begitu juga pelaksanaan plenonya. Plenonya kan di PKPU 1 2025 itu kan mereka harus 3 bulan sekali untuk KPU Kabupaten. Ya, itu kan Pak, kita melakukan pengawasan teknis ya. Pengawasan langsung ya. Itu maksud saya itu pengawasan hasilnya, Pak. Oh, pengawasan hasilnya bagaimana dalam artian gini. KPU sudah melakukan penyusunan data tersebut gitu kan, penyusunan data pemilih berkelanjutan. Mereka sudah berkoordinasi, terus kemudian dan segala macam kita awasi. KPU sudah koordinasi gitu kan. Nah, muncullah kemarin kan di triwulan kedua itu di bulan Juli ke Juni. Di bulan Juni kan sudah ada tuh angka berapa. DPT-nya berapa, terus kemudian pemilih masuknya berapa dan segala macam. Kita memastikan ini betul nggak sih data ini gitu kan. Itu kan perlu kita pastikan gitu kan. Bukan kita meragukan data tersebut, tidak. Maksudnya karena kerjaan kita pengawas, ya artinya untuk memastikan gitu. Ya, jadi
itu masuk dalam strategi yang ketiga, Ah, melakukan uji petik. uji petik. Nah, uji petik. Uji petik ini adalah kita mendatangi pemilih, memastikan, misalnya ada pemilih yang perubahan data Ya. atau ada yang meninggal. Nah, kita datangin sesuai alamat KTP-nya, kita pastikan sudah dicoret dan benar-benar meninggal. Kan ada beberapa kasus yang tercatat sudah meninggal, setelah dicatat meninggal, pelaksanaan loh rupanya ada yang masih hidup. Mm-mm. Tapi insya Allah ketika ini tidak ada lagi, karena kita juga sudah koordinasi dengan Disduk Capil ya. Ya. Mereka memastikan insya Allah tidak ada lagi. Nah, uji petik ini kita mengambil data hasil pengawasan pemilu dan pemilihan kemarin. Itu yang pertama. Bisa juga berasal dari hasil pemutakhiran data pemilih ini yang dilaksanakan oleh KPU, yang kita ambil dari sidalih yang kita akses itu, atau juga berasal dari itu tadi data-data yang masuk ke posko aduan. Nah, kita uji petik di situ untuk memastikan bahwa data ini ya sudah ditindaklanjuti atau sudah benar-benar akurat. Ya, tadi kan apa namanya itu terkait data yang sudah ada gitu, kemudian dia lakukan uji petik ke lapangan gitu. Kita kan udah pegang data, Pak. Ya. Apa yang diuji petik? Maksudnya kita ada data, cuman data angka, maksudnya itu data nama itu. Ini sudah masuk. Oh, ada. Kalau kita kan sudah diberi akses sidalih ya. Sidalih Bisa itu terbuka? ada. Bisa. Oh iya. Kalau saya koordinasi dengan Bawaslu Provinsi, insya Allah kita bisa buka. Artinya dari data itu kita bisa ambil sampling beberapa orang. Walaupun ini belum kita laksanakan kan. Tapi arahnya ke sana nanti. Ya, tapi kan kemarin Bawaslu saya lihat melakukan sosialisasi, kenapa enggak dilakukan di situ juga? Mungkin ada data pemilih pemula yang belum masuk gitu kan. Oh ya, ini kan sambil berjalan kita ada sosialisasi ya. Kita arahkan beberapa kegiatan yang akan datang, yang kemarin sudah lewat ya, yang di UMKT. Kita arahkan mereka untuk mengecek di DPT online. Ya, kalau belum masuk, nah kita bisa sampaikan kepada KPU. Ya, itu apa namanya itu. Saya kira tadi banyak sekali sambil minum Pak, banyak sekali terkait tentang PDPB, seberapa pentingnya gitu kan, karena terjadinya seringnya permasalahan-permasalahan yang di hari H pada saat hari pencoblosan itu ada pemilih yang belum masuk lah dan segala macam. Ini adalah PDPB ini adalah upaya susah banget sih. Meminimalisir ya itu suatu permasalahan di hari H tersebut, karena tidak ada, maksudnya itu kita usahakan untuk suksesnya pemilu atau pilkada itu sebisa mungkin dan sekuat mungkin gitu kan. Tadi dari segi pengawasannya juga sudah dijelaskan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi pengawasan, yaitu kepatuhannya gitu kan, kepatuhan dalam penyusunannya, terus kemudian melakukan upaya koordinasi dengan stakeholder gitu kan. Itu dilakukan juga oleh Bawaslu. Terus kemudian upaya membuka posko aduan, jadi bagi masyarakat yang sekiranya baru masuk ke dalam ke wilayah Kabupaten Pasir bisa melaporkan ke Bawaslu untuk dimasukkan ke daftar pemilih berkelanjutan juga, atau misalkan ada data-data yang sekiranya ini udah tidak memenuhi syarat lagi bisa dilaporkan juga gitu kan. Saya terakhir Pak, endingnya Pak, seberapa pentingnya sih gitu kan kita melakukan pengawasan PDPB ini Pak? Perangkatnya sebenarnya nilai penting dari DPT ini data pemilih ini, atau nanti di hari hanya menjadi daftar pemilih. Daftar pemilih ini menjadi tolak ukur untuk menilai bahwa pemilu ini atau pemilihan ini demokratis atau tidak, atau berjalan sesuai yang seharusnya atau tidak. Karena misalnya DPT ini bermasalah, itu bisa jadi penilaian bahwa nanti partisipasinya rendah ataupun tidak secara keseluruhan ini ikut dalam momen itu. Makanya kita melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting. Karena data pemilih dulu penting, berarti melakukan pengawasan proses pemutakhiran itu juga penting. Sehingga yang kita harapkan nanti masyarakat itu bisa punya antusias untuk berpartisipasi. Karena masalah muncul tadi itu karena partisipasi terhadap data pemilih ini untuk dimutakhirkan itu atau partisipasi untuk memperbarui data dari masyarakat itu masih rendah. Sehingga nanti ujungnya data pemilih ini bisa akurat ya, bisa komprehensif dan mutakhir. Akurat ini berarti sesuai lah ya, benar adanya informasi itu. Terus mutakhir itu berarti sesuai yang saat ini, sekarang ya, itu mutakhir, datanya sesuai yang saat itu. Terus yang ketiga komprehensif. Komprehensif berarti secara keseluruhan, bahwa misalnya data pemilihnya lengkap, dari elemen datanya lengkap ya kan. Terus melibatkan secara keseluruhan. Nah, Bawaslu juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap KPU untuk menerapkan prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip pemutakhiran ini. Ya salah satunya tadi itu ada komprehensif, termasuk inklusif, akurat dan sebagainya. Untuk memastikan itu. Baik Pak. Ya itu Sobat Bawaslu, apa kita panggil sahabat Bawaslu, tadi beberapa penjelasan tentang pengawasan PDPB itu sangat itu penting sekali untuk nantinya di muktakhiran menjadi atau diplenokan endingnya itu menjadi DPT gitu kan. Ada kata-kata penutup, bukan kata-kata terakhir Pak, closing statement. Ya, closing statement. Dalam program kami ada memperkuat partisipasi masyarakat ya. Partisipasi itu selain melakukan pengawasan, juga melakukan update datanya ya. Kalau misalnya ada perubahan dan sebagainya segera sampaikan ya. Masyarakat yang berubah datanya, pindah domisili atau perubahan status atau yang meninggal, segera sampaikan ke pihak-pihak terkait supaya nanti penyelenggara, kami dan KPU itu bisa segera menindaklanjuti data-data yang bermasalah itu. Karena nanti kalau itu tidak diperbaharui, ya masalahnya nanti muncul lagi di hari hanya ya di belakang, di proses mendekati pencoblosan itu. Makanya jauh-jauh hari di masa non tahapan ini kami berharap masyarakat bisa melakukan partisipasinya, melakukan pengawasan terhadap kerja KPU dan juga menyampaikan kepada kami, kepada KPU apabila ada perubahan data. Ya baik, terima kasih Pak Paujan sudah memberikan pencerahan banyak sekali tadi terkait PDPB ini. Harapannya masyarakat bisa berpartisipasi, partisipasi publiknya itu bisa berjalan gitu kan, memberikan masukan data atau memberikan laporan terkait data-data pemilih yang mungkin sekiranya sudah tidak masuk memenuhi syarat atau yang belum memenuhi syarat gitu kan. Yang memenuhi syarat. Terima kasih Pak Paujan, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu di Tahu-Tahu Ngopi, Tahu-Tahu Melek Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.